Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kita ngabuburit sama mata kuliah ini ya. Oke. Kemarin udah mencoba melakukan literasi digital ya teman-teman. Dan kita masuk ke next level dari pengembangan media, yaitu kita akan mencoba membuat sebuah sudut pandang. Biasanya kan suka pada bingung nih, kalau disuruh bikin konten, itu kontennya apa ya? Nah itu persoalannya adalah karena kita nggak punya sebuah sudut pandang terhadap isu yang mau kita angkat gitu. Ada topik yang akan kita angkat dalam media itu. Kemarin udah dilatih dengan literasi digital supaya punya beragam bukan pandangan ya, beragam konten yang bisa kita coba amati, tiru, dan modifikasi. Dan sekarang waktunya teman-teman berbagi sudut pandang tentang isu-isu yang udah teman-teman temukan dalam konten itu. Nanti ending dari pertemuan hari ini adalah akan ada sebuah simulasi menggunakan tools namanya Empathy Map, dan itu akan menjadi UTS-nya teman-teman dalam bentuk tugas kelompok. Itu ya, jadi tugas kelompoknya nanti akan menggunakan Empathy Map. Dan kemarin teman-teman udah bikin 6 kelompok. Dari setiap kelompok nanti harus bisa mengangkat satu topik atau isu tentang kesehatan mental, mewawancarai 3 orang mahasiswa adik kelas kalian semester 2 atau semester 4, baru dimasukin ke Empathy Map hasil wawancaranya. Tapi bukan wawancara konten ya, ini wawancara untuk mencari tahu kira-kira konten apa yang akan dibutuhkan gitu. Dia bukan bikin konten dengan 3 orang mahasiswa. Nah, saya pengen denger dulu deh cerita konten yang udah kemarin dikaji dari Ira deh. Ra, kemarin kamu membahas konten apa? Ira waktu kemarin tuh ngebahas tentang konten mengenai kesehatan ini apa tuh mental yang ngejelasin tentang gimana sih cara-cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama di kegiatan sehari-hari gitu, Pak. Oh, Kan itu memang bentuknya, lanjut. bentuknya tuh kayak video apa ya, edukasi kayak gitu sih. Lebih ke Tips-tips edukasi. atau gimana tuh? Nah, ya tips-tips menjaga kesehatan mental kita nih, apalagi kan di masa pandemi kayak gini ya. Kegiatan tuh kebanyakan dilakukan di dalam rumah gitu tuh. Maka dari itu orang-orang tuh gampang terkena apa ya, stres gitu loh. Nah, di situ dikasih tahu tuh tips and triknya kayak gimana sih gitu tuh biar kita tuh nggak sampai mengalami stres tersebut kayak gitu. Nah, si kontennya sendiri kalau menurut Ira, tipsnya itu cocok untuk siapa sih? Kalau yang Ira analisis ya, kayaknya untuk semua kalangan juga bisa. Nah, tapi untuk anak-anak maupun untuk anak-anak sih, lebih ke untuk anak-anak itu kurang ya, karena penyajiannya itu kayak yang lebih untuk orang dewasa, remaja pun bisa sih. Kayak gitu. Tapi lebih banyak ke kerjaan ya tipsnya, atau gimana? Ke kerjaan. Ya maksudnya untuk orang-orang yang udah bekerja banyaknya atau Oh iya, iya benar Pak, benar. berarti Benar banget. kalau Lebih ke condong mahasiswa gimana? orang kerja. Mahasiswa sih masuk kalau kata Ira, karena di situ juga kayak ngejelasin gitu,
biar kita nih nggak boring-boring amat gitu loh di rumah nih ngapain aja gitu tuh, entah kayak sering olahraga atau sering apa ya, melakukan kegiatan yang positif bagi kitanya gitu tuh, bersama keluarga juga gitu. Oke. Menurut kamu kalau mau dikembangin jadi lebih cakep itu bagusnya kayak gimana ya si tipsnya? Gimana ya? Untuk pengembangannya Atau sebenarnya itu gini deh, videonya udah kalau mau dikasih ke anak UIN kira-kira harus kayak gimana bentuknya? gimana ya? Karena yang Ira lihat di video itu juga udah kayak udah bagus. Terus kalau misalkan mau dikasih ke anak UIN mahasiswa ya berarti ya. Yoi. Lebih lebih gimana ya? Dari segi Di komposisi situnya tipsnya misalkan. Misal tipsnya kan kayak kalau awalnya kan itu buat yang udah bekerja nih. Di antara beberapa tips tersebut apakah ada yang perlu lebih banyak di-up atau dikurangin gitu menurut kamu kalau mau dikasih ke anak UIN? lebih banyak di-up sih, Pak. Karena tipsnya itu juga umum, Pak. Jadi enggak apa ya, bisa dilakukan oleh mahasiswa, bisa juga dilakukan oleh pekerja kayak gitu. Yang Ira Kemungkinan lihat sih. untuk diikuti sama mahasiswanya gimana? Kemungkinan untuk diikuti Si mahasiswanya tipsnya itu. ya bisa aja. Karena tips-tips yang diberikan itu hal umum yang dapat dilakukan oleh semua orang. Kamu sendiri udah ngelakuin Kayak berapa tips dari tips yang itu? dari tips yang Ira tonton itu ya, Ah, kayak yang lebih dibawa kan suruh lebih apa ya, kayak bahagia gitu tuh. Contohnya kayak sekedar selalu tersenyum itu bisa jadi untuk menghilangkan stres juga. Terus udah dilakuin. dilakuin dong. Tanya aja sama anak kelas Ira kayak gimana orangnya. Oke. Murah. Terus. Terus gimana apalagi ya kemarin tuh? Makan makanan yang sehat, bisa juga. Terus lebih apa ya, Pak? Ih, lupa lagi. Berarti belum bisa benar-benar dilakuin tipsnya. Apa nih sulitnya melakukan tips-tips itu? Ada nggak kesulitan? Kesulitannya apa ya? Kesulitannya dari diri sendiri, Pak. Lebih ke mager. Mager, sementara tipsnya harus banyak gerak. Iya, banyak gerak biar nggak jenuh. Maksudnya gitu, entah olahraga, entah keluar dari rumah gitu. Keluar dari rumah maksudnya lihat halaman, lihat ini, nggak harus keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang-orang luar, nggak. Kayak gitu. Cuman ya magernya gitu, Pak. Males. Berarti tipsnya akan susah diterima untuk orang yang mageran. Tapi untuk orang yang aktif, tipsnya akan bisa gitu. Ya kan? Nah, Kan udah. berarti sudut pandang yang dipakai, sekali lagi, kontennya itu adalah sudut pandang untuk orang-orang aktif. Gitu. Kalau yang kaum rebahan, dikasih tips itu nggak dapat. Mungkin tipsnya kalau buat kaum rebahan, misalnya dia kasih challenge untuk misalkan coba lo video call dalam 1 hari ke 3 temen, misalnya kayak gitu. Itu nggak perlu gerak, tapi dia masih bisa berpikir, oh iya, video call atau kapan dikasih refleks challenge kayak kan banyaknya challenge kan kayak kemarin ingat gak awal-awal pandemi itu ada yang challenge apa sih brush on gitu cewek-cewek itu pada nggak saling lempar brush on terus bajunya ganti kayak gitu kan. Nah itu anak mageran bisa aplikasi kayak begitu. Gak itu jadi salah satu bentuk having fun buat mereka kayak gitu. Itu namanya sudut pandang teman-teman.
Hmm. Jadi ketika kita mau bikin konten kesehatan mental, kita harus tahu ini akan ditujukan kepada siapa. Nah, hari ini kita akan mencoba memfokuskan perhatian kita kepada itu. Gimana supaya bisa dapetin sudut pandang yang awalnya konsep kesehatan mental itu sangat teoritis, tapi bisa jadi sesuatu yang menjadi apa ya, jadi sangat sederhana dilakukan gitu melalui media yang kita bikin. Ya, kalau saya jamin ketika kita udah memiliki sebuah sudut pandang, ide-ide kreatif akan muncul. Nah, yang harus yang harus disadari dari sekarang bahwa tidak ada sudut pandang yang benar atau salah. Makanya kalau kita melihat tayangan-tayangan acara debat kayak ILC atau dulu ada Indonesia Lawak Club juga, ya mereka dibebaskan untuk mengemukakan pendapat. Urusan orang memahaminya itu sesuatu yang baik atau enggak, itu udah beda lagi. Tapi yang jelas dengan mereka bebas berpendapat, akhirnya mereka mengemukakan sudut pandang masing-masing. Begitu pula ketika kita membuat media, apalagi nanti ini akan jadi tugas kelompok untuk UTS. Teman-teman harus meliarkan pikirannya, membebaskan dari batasan-batasan selama ini. Apa batasan mahasiswa biasanya? Yang benar itu yang kayak gimana ya? Itu satu batasannya. Terus ada juga batasannya, ini bentuknya harus kayak gimana sih? Itu batasan kedua. Padahal yang diminta, kalau yang diharapkan dalam ketika kita harus membuat sudut pandang adalah ya kuat apa lemahnya sudut pandang itu. Nah, nanti dengan beberapa tahapan yang akan kita lalui di hari ini, kita ingin menguatkan sudut pandang teman-teman. Sudut pandang itu ya bagaimana kita melihat dari berbagai perspektif. Kayak contohnya tadi, ngomongin supaya nggak stres di rumah. Kalau melihat dari kaum rebahan sama kelompok yang aktif bekerja, itu pasti akan berbeda kondisi stres di rumahnya. Makanya kita akan melihat bagaimana kondisi stres untuk kaum rebahan, bagaimana kondisi stres untuk orang-orang yang aktif bekerja di luar. Atau contoh yang lain, ketika melihat angka ini, ya kan? Ini bisa jadi 6, bisa jadi 9, gitu kan? Tergantung kita mau lihat dari mana nih, dari atas atau bawah, kanan atau kiri. Lebih bagusnya lagi ketika kita mau ngomongin sudut pandang, kita harus menggunakan cara pandang helikopter. Kalau helikopter kan dia berawal dari satu titik kan, terus dia naik kelihatan lapangan, naik lagi kelihatan gedung, naik lagi kelihatan satu kota. Artinya cara pandang kita akan semakin meluas. Yang awalnya hanya tertuju fokus pada satu hal, ya, yaitu konsep teori yang kalian pelajari di kelas. Semakin kalian brainstorming, semakin kalian berpikir, banyak hal yang bisa kalian lihat. Kejadian, peristiwa, keresahan, terus juga buku bacaan. Sumber-sumber itulah yang akan membuat sudut pandang kita semakin meluas. Ya kan kalau kita berbicara angle, ya angle itu bisa dari hal-hal inilah munculnya. Ngomongin misalkan bukan kebosanan, ngomongin apa ya? Misalkan diputusin. Ada 5 orang yang diputusin di hari ini. Tapi perasaan mereka berbeda-beda. Ada yang happy diputusinnya, ada yang diputusinnya itu biasa aja, gitu ya. Ada juga yang
ngerasa diputusinnya itu sakit banget sampai nggak mau makan. Dari perasaannya yang berbeda ini bisa jadi karena yang dialami juga beda-beda. Kalau yang happy karena dia udah tahu bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Yang biasa aja ya karena dalam hubungan dia nggak pernah lama. Gitu. Buat yang sakit banget sampai nggak mau makan, mungkin karena dia terlalu cinta. Akhirnya sudut pandang terhadap kejadian diputusin itu berbeda-beda. Ada yang menganggap putus cinta adalah jalan terbaik, ada yang menganggap putus cinta itu adalah ya udah pasti gitu, hal yang udah pasti akan dia terima karena nggak pernah langgeng. Tapi ada juga yang menganggap bahwa diputusin itu adalah sebuah pengkhianatan. Baru kita bicara dari satu perasaan. Belum kalau misalnya teman-teman yang nggak diputusin, tapi karena melihat berbagai macam kejadian orang yang diputusin akan punya pemahaman yang berbeda juga tentang putus cinta. Atau bisa jadi sudut pandang itu muncul juga dari gara-gara kalian membaca sebuah kejadian terus kalian menyimpulkan bagaimana keputusan untuk memutuskan tali silaturahmi antar pasangan itu sesuatu hal yang berat misalkan. Karena kalian membaca sebuah novel. Angle-nya bisa macam-macam dari ngomongin diputusin doang. Gitu. Jadi kalau kita mau memiliki berbagai macam sudut pandang yang harus diasah adalah perasaan, ya kan? Pengalaman, dan juga cara berpikir. Banyak melihat, banyak merasa, banyak mengalami, gitu. Banyak memikirkan sesuatu. Dari situlah kita akan memiliki banyak sudut pandang. Itu PR banget. Oke? Ya. Jadi kalau misalkan di mata kuliah ini selalu merasa ada kesulitan, bisa jadi 4 hal tadi nggak diasah. Buat orang yang sering banget buka konten sosial media, maka kuliahnya bakal nyambung banget. Karena banyak mengalami tuh. Buat orang yang cuma scrolling tanpa berkomentar di sebuah akun atau mendiskusikan akun itu akan susah ketika literasi digital kemarin. Oke, jadi 4 hal itu emang harus dilatih banget. Nah, untuk kita sendiri, kan karena ini media konseling, artinya kan konten yang kita bikin itu untuk memfasilitasi satu target tertentu gitu, baik individu atau kelompok. Makanya kita membutuhkan tools untuk menggali pemahaman terhadap kelompok tersebut, yang namanya empathy maps. Gitu. Basicnya sih sama kayak konseling langsung. Kalau dalam konseling langsung kan kita juga empati ya, memberikan banyak pertanyaan eksploratif kepada konseli supaya kita tahu oh yang dipikirin sama konseli kita itu apa ya dalam situasi sekarang itu. Mengapa dia sampai merasa tersiksa itu karena apa aja pemikirannya, apa aja pengalaman yang dialami gitu. Sehingga kita tahu, oke, berarti gue harus menggunakan kalimat yang seperti apa, kemudian harus membuat latihannya itu yang kayak gimana karena dia udah bisa melakukan apa dan belum bisa melakukan apa. Jadinya selaras tuh si proses konselingnya. Media dalam BK juga sama. Konten yang dimunculkan itu harus selaras dengan apa yang dipengen, diharapkan, dan dibutuhkan oleh si target layanan kita. Dari mana kita bisa memetakan itu? Dari respon atau reaksi terhadap topik yang mau kita bahas.
istilahnya kita case dulu nih, survei dulu sebelum membuat konten. Supaya nggak terlalu berat atau justru malah jadi biasa banget kontennya. Itu yang disebut dengan gap gitu. Nah, kalau kita udah paham nih posisi target kita dalam topik yang mau kita bahas di konten sosial media itu, kita udah tahu karena dia membutuhkan stimulus atau rangsangan untuk bergerak di rumah, makanya saya akan bikin konten yang ngajakin untuk gerak, tapi simple gerakannya. Nah, itu goals oriented namanya. Dia udah jelas tujuannya si konten ini dibikin. Bahkan kita udah bisa membayangkan nih, nanti mereka bakal ngapain aja. Itu experience-nya akan seperti apa ketika menonton konten ini. Misalkan ada yang nonton konten wawancara gitu, wawancara dengan orang yang dibully, supaya masyarakat sadar tentang pembulian itu betapa menyedihkannya. Dibikinlah kontennya itu gloomy banget, hitam putih gitu, cuma agak sorotan lampu. Tapi ternyata untuk anak remaja bosen banget nonton yang seperti itu. Ya, mereka lebih suka sesuatu yang ada warnanya gitu kan, obrolannya itu seru misalkan. Berarti dirubah nanti experience-nya, jadi kayak misalnya podcast kah, atau ya minimal tone-nya dirubah. Termasuk mungkin sosok yang, karena kita tahu sosok yang sering mereka tonton itu siapa, kita bisa cari sosok yang mewakili gitu. Oke. Jadi si kontennya itu efektif kalau kita udah paham target yang akan kita tuju dalam konten digital kita. Empathy Map sendiri itu ada beberapa komponen, 7 lah. Tapi yang pengen saya tegaskan duluan, komponen yang person ini. Biasa kan kita taking granted ya, akhirnya ya udahlah, benar-benar menjamin bahwa konten ini untuk semua. Kayak tadi yang dibilang sama siapa, Ira ya, bahwa konten ini untuk semua masyarakat. Tapi ternyata pas di obrolin, konten ini kayaknya lebih ke untuk orang yang aktif kayak. Makanya dalam Empathy Map ini, saat kita mewawancarai satu orang, itu harus jelas dulu kepribadiannya itu kayak gimana sih, gitu, personality-nya. Makanya nggak cuma namanya siapa, usianya berapa, laki atau perempuan, tapi perlu juga tuh ada aktivitas dia seperti apa sih. Kalau nanti kan kalian akan mewawancarai mahasiswa tuh, harus dijelasin mahasiswa ini aktivitasnya gimana. Apakah dia mahasiswa yang lebih banyak bergaul di luar, gitu, banyak temennya, atau dia mahasiswa yang berorganisasi banget, atau mahasiswa yang hanya kuliah pulang, atau mahasiswa yang benar-benar by book, artinya apa-apa tuh harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang dia baca. Karena nanti akan berbeda nih sudut pandangnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti di Empathy Map itu kalian wawancara. Kan udah wawancara ke panjang lebar, hasil wawancaranya dipetakan kepada think and feel, see, say and do, sama hear. Di think and feel ini lebih ke ungkapan-ungkapan perasaan.
Misalkan kalau ngomongin bullying, terus mereka ada yang bilang ganggu banget. Nah, berarti itu maksudnya ke feel. Tapi kalau dia bilang wajar loh, bullying itu makin banyak, itu berarti ada di say and do. Tanya lagi, kenapa kamu menganggap wajar? Oh, karena kita begini. Itu berarti pemikiran dia masuk ke think and feel. Kalau di say and do itu lebih ke komentar spontan. Ya, respon-respon atau reaksi spontan. Termasuk kebiasaan atau keseharian mereka di tengah-tengah bullying itu masuknya ke do. Ya, ketika teman kamu ada yang dibully, apa yang kamu lakukan? Atau saat kamu dipanggil pakai fisik, punten misalkan, wah lu gendut, lu ngapain biasanya? Itu maksudnya ke do. Ya, kalau di pandangan yang C, ini lebih ke tahu bullying dari mana sih? Baca buku, baca sosmed, gitu, akunnya apa, atau mungkin peristiwa yang dia saksikan, atau justru peristiwa yang dia alami. Kalau di hear, itu lebih ke informasi-informasi tentang ujaran-ujaran bullying yang dia terima, itu dari mana, gitu kan. Misalkan. Atau komen-komen lain dari teman-temannya, atau dia dengar di radio kah, media massa kah, ini masuk ke hear. Apa yang pengen didengar dia tentang bullying, itu juga bisa masuk ke hear. Barulah kita fokus ke, kita baca nih ke sini, terus intinya yang jadi kekhawatiran dia tentang bullying apa? Masuk ke pain. Atau situasi bullying yang paling mengganggu buat dia apa? Ini masuk ke pain. Kalau di gain, itu lebih ke harapan. Harapannya dia dapat postingan tentang bullying itu apa sih? Atau ketika dia buka sosial media ada tentang bullying, pengennya ngomongin apa, itu bisa ke gain. Termasuk solusi yang diharapkan dari pain ini apa, yang masuk ke gain. Sehingga ini jadi sebuah kebutuhan. Tapi based on-nya yang 4 ini. Nah, bentuk empathy map sendiri kayak gini. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan standar yang paling mendasar lah. Gitu. Kalian bisa bikin pertanyaan yang lebih rinci lagi, tergantung ke topiknya kalian. Ya. Jadi memang enaknya sepakati dulu nih sama kelompok nanti. Kita mau ngangkat isu apa. Yuk bikin pertanyaannya dulu. Misalnya ada 10 pertanyaan. Gitu. Tanyain dulu aja, nanti baru dipetakan. Nanti sambil jalan wawancara mungkin ada pertanyaan tambahan, nanti masukin juga. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu nih si empathy map itu. Ya. Ini baru di konsep empathy map-nya. Kira-kira gimana nih untuk konsep empathy map-nya sendiri? Intinya adalah ya kita harus pintar bikin pertanyaan yang mengeksplor gitu, pemikiran, terus perasaan, termasuk kita harus tahu mereka tuh senangnya denger dan ngelihat yang seperti apa sih kalau berhubungan sama topik ini, gitu. Nah, ini adalah contoh empathy map yang udah jadi. Wait. Nah, kita coba bahas ya, contoh empathy map yang udah jadi. Ceritanya saya ini lagi pengen bikin konten parenting, tapi
konten parenting-nya itu buat orang tua baru atau new parents gitu. Terutama bapak-bapak. Gitu. Karena kemarin kayaknya sering banget baca postingan bapak-bapak IB. Nah, saya mau wawancarai seorang bapak-bapak. Namanya Bapak Krisna. Nah, ini yang saya sebut kondisi usernya atau personnya. Jadi Bapak Krisna ini dia baru punya anak satu, usianya masih ya menuju 2 tahun dan istrinya juga bekerja. Bisa dibayangin kalau Bapak ini akan dapat limpahan urusan ngurus anak juga. Gitu. Beda dengan yang istrinya di rumah, suaminya kerja. Biasanya semua urusan mendidik anak ke istri gitu. Itu umumnya kayak gitu kan. Tapi untuk milenial sekarang kayaknya enggak. Pertanyaan dasar yang saya tanyain ke Bapak ini adalah gimana rasanya jadi orang tua baru? Jawabannya happy, tapi harus banyak belajar gitu. Saya tanya lagi, sebagai orang tua baru ngerasa yakin gak sih sama yang dilakukan kepada anak gitu? Mereka, oh enggak, gue ragu nih, itu bener apa salah? 3 informasi itu masuknya ke thinking and feeling, karena berbicara perasaan dan pemikiran. Dia berpikir bahwa saya masih baru, jadi ya nggak tahu itu bener apa salah. Oke, tanya lagi. Terus sebagai orang tua baru biasanya info tentang parenting lebih banyak didapat dari mana awalnya? Tentu orang tua sebagai sumber informasi. Jadi banyak banget dia dapat, lo harus gini, lo harus gitu dari orang tua. Dan menurut dia, gue tuh ngedenger banyak sekali informasi parenting yang banyak, yang macam-macam gitu. Dan nggak tahu gitu mana yang valid si infonya. Apakah yang dibilang sama orang tua itu mitos apa enggak gitu. Akhirnya dia coba cari-cari di YouTube gitu. Nah, itu masuknya ke sumber informasi berarti. Oke, dia cari di YouTube, berarti itu sumber informasinya. Kemudian teori-teori yang lu dengar tentang parenting apa aja sih? Banyak lah, tapi kebanyakan teori dari barat. Gitu. Makanya sekarang juga lagi coba denger ceramah dokter-dokter yang ada tuh yang ngerti agama juga. Dia suka lihat di YouTube. Akhirnya ada harapan nih kalau Bapak yang satu ini pengen juga mendidik dengan value Islami. Masalah dalam mendidik pun dalam mendidik kira-kira lebih banyak lihat contoh dari mana? Buat dia akan baca dulu buku, teori, hasil penelitian gitu. Tapi banyak juga ngelihat contoh dari keluarga yang udah set gitu, yang kayaknya ini keluarga berhasil nih untuk mendidik anaknya. Kayak itu jadi perbandingan buat dia untuk belajar. Gue juga harus kayak gimana sih mendidik kayak gitu. Itu maksudnya ke seeing. Jadi informasi dia melihat contoh sama baca buku. Nah, secara umum deh, biasanya kalau masalah parenting gitu ya, apa yang dilakukan supaya lo yakin dalam mendidik anak? Biasanya kalau ada persoalan parenting, pastinya banyak nanya dan mencari info yang valid gitu katanya. Nah, dari informasi-informasi ini saya mendapat satu info tentang pain-nya dia adalah berkenaan dengan parenting. Dia tuh ragu info yang dia dapat itu valid apa enggak. Karena banyak banget tuh kalau urusan mendidik anak itu harus gini, harus gitu. Valid enggak?
Nah, harapannya itu jadi gennya adalah oh iya harus dapat info yang emang dari ahlinya aja deh. Ya, termasuk nilai plusnya. Karena ada harapan kan gen ya. Harapan dia adalah dia bisa mendidik dengan nilai-nilai Islam. Kayak gitu. Kira-kira menurut kalian, kalau kalian mau bikin konten untuk Bapak Krisna ini berdasarkan empathy map yang ada di layar kalian ini, kira-kira kontennya harus ada apa? Supaya Bapak Krisna ini mau menyimak konten kalian. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Siapakah yang bisa menyimpulkan? Geisha mungkin? Menurut kamu kira-kira di dalamnya harus ada apa nih dalam konten itu? Apa ya, Pak? Ayo. Bingung. Coba dibaca nih ininya, empathy map-nya. Aan mungkin? Ayo. Bisa dipahami nggak? Atau keinginan utama dari Bapak Krisna ini kalau dapat konten mengenai parenting apa nih yang diinginkan? Dari 24 orang ini kira-kira ada yang udah bisa memahami si hasil dari empathy map ini? Maksudnya dari hasil empathy map ini Iya. Kira-kira cocoknya dibuat konten apa kayak gitu, Pak? Bukan bentuk kontennya ya, tapi isi di dalamnya tuh harus ada apa? Ini kita belum ke bentuk. Gitu. Isinya mungkin ya ngebahas dari keresahan-keresahan si Bapak Trisna ini kayak kan dia kayak nggak tahu gitu loh parenting yang cocoknya nih yang kayak gimana gitu loh yang dia terapkan untuk Coba dilihat lagi di empathy map-nya. Itu kayak gini nggak sih Pak? Dia ingin menjadi orang tua yang baik seperti apa? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ya semua orang tuh pasti pengen jadi orang yang baik ya. Maksud saya adalah gini. Isi konten yang akan menarik perhatian Bapak ini, ya kalau berdasarkan data ini apa nih kira-kira? Harus ada apa di dalamnya yang akan menarik perhatian dia? Mungkin lebih kepada tips-tips bagaimana menjadi ayah yang baik gitu. Terus pola pengasuhan ayah tuh harus seperti apa ketika memang apa namanya istri ya Pak, istri bekerja gitu sih Pak. Oke, tipsnya itu harus bersumber dari mana? Kalau melihat Baik data ini. baik dari penelitian yang sudah ada, kayak mungkin psikolog anak gitu Pak, kayak Ibu Bunda Eli Risma gitu, terus buku juga gitu, mungkin sih Pak gitu. Yes, betul. Itu yang dimaksud info yang valid.
Karena ada teori yang jadi dasarnya, termasuk lagi ahli saat bilang Bunda Eli Risma ya itu sudah terpercaya sebagai ahli parenting, sehingga akan menarik perhatian dia gitu ketika kita suguhkan konten itu. Sip, thank you ya untuk simpulannya. Tadi itu Ya, sama-sama, Pak. Rumsiah, oke. Gitu loh maksudnya. Kita lihat di sini dia kecenderungan melihat info itu dari baca buku yang teoritis. Terus dia juga suka dengar ceramah yang ahli-ahli. Berarti 2 poin itu minimal harus ada di dalam kontennya. Ada sumber yang jelas, hasil penelitian, juga ahli. Ya. Nah, simpulannya bisa dibikin kayak begini kalau bingung. Kita bisa bikin post statement atau pernyataan tentang problem dan solusi yang ditawarkan. Usernya kan kayak Bapak Krisna kan, ya. Kebutuhannya adalah kita lihat di sini lagi info yang valid. Kan ini selalu ada valid. Oke, berarti butuh info parenting yang valid atau terpercaya. Insight-nya apa? Terpercaya ini bisa muncul dari apakah itu ada ahli yang ngomongnya, atau dia juga butuh yang ini based on Islamic value. Apa berarti ayat Al-Qur'an atau hadis, tuntunan lah. Dan juga bisa jadi pengalaman parenting yang sukses. Karena di Empathy Map yang C itu dia sering banget melihat contoh keluarga yang udah berhasil mendidik anak. Ketangkep nggak kira-kira? Jadi dari Empathy Map itu kita bisa menyimpulkan satu kebutuhan dan gambaran solusi melalui konten kita. Kalau Empathy Map-nya lebih rinci lagi ke misalkan kalau tadi dibahas yang dia dengar ceramah di YouTube, ceramah yang seperti apa yang sering dia dengar, contoh-contoh ustadznya siapa, atau dokter yang dia dengar siapa, durasinya berapa lama. Lebih rinci lagi, kita akan bisa membayangkan bentuknya nih nanti si konten itu. Kalau dalam proses konseling ini namanya parafrase. Kalau dalam pengalaman media namanya post statement. Gimana nih? Bisa dicerna nggak? Karena nanti UKS-nya kalian bikin Empathy Map sama ini. Silakan. Kalau masih bingung, tanyain sekarang. Bapak Rumsia izin bertanya. Silakan. Kan tadi Bapak bikin MP3 map ya, itu tuh Bapak observasi ke salah satu ayah atau bapak ya yang menjadi maksudnya orang tua asuh gitu, maksudnya ya menggantikan ibu lah intinya gitu. Nah, ketika kita akan bikin konten, apa kita harus meneliti atau observasi ke satu orang aja gitu? Misal kita menyasar bapak-bapak ya itu ya bapak-bapak aja satu. Pun dengan ibu-ibu mungkin kita akan menyasar ibu-ibu itu satu aja atau remaja pun begitu sama gitu. Apa memang harus satu aja gitu? Apa kayak gimana? Sedangkan kan permasalahan apa namanya orang beda-beda ya, maksudnya apa kayak gimana gitu Pak? Oke. Kalau pada praktek aslinya sih nggak cukup ke satu orang gitu. Harus ya kalau berbicara penelitian kan samplingnya harus jelas ya.
harus agak nggak mungkin satu orang gitu. Ini karena hanya untuk contoh aja jadi satu orang. Biasanya ya taruhlah kita 5 ke 10 gitu, itu udah sangat kaya banget gitu. Atau kalau kita bekerja dalam satu tim, karena kita sama-sama millennials dan pengen membuat sebuah konten untuk millennials, ya udah brainstorming dari tim itu aja. Lu gimana, tambah satu bisa dari luar gitu. Ntar bisa juga ada pembanding akhirnya. Kayak itu, karena sama-sama millennials gitu. Yang paling penting sebenarnya yang harus dipastikan itu adalah kelompok targetnya atau segmen targetnya dulu harus jelas. Terus tadi kan kau bilang permasalahan orang kan tiap beda-beda. Ya tinggal fokusin aja kamu satu masalah. Jadi dari satu topik kesehatan mental itu ada problem apa yang menurut kau paling meresahkan dan itu coba disurvei kepada sasaran si layanan. Jadinya Oh iya baik Pak. jadi lebih tepat gitu. Kan kamu khawatirnya si A punya masalah apa, si B punya masalah apa gitu kan. Nah, jadi dari awal topiknya itu udah based on problem aja. Gitu. Misalkan langsung spesifik, gimana caranya bapak-bapak menghadapi tantrum anak gitu kan, itu problem kan. Jadi nanti yang diwawancaranya tentang proses dia menghadapi tantrum, bukan ke parentingnya lagi gitu. Langsung dispesifikkan. Oke. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Rumsi tadi, jadi tugas UKS itu kalian mewawancarai 3 orang kan, 3 orang mahasiswa semester 2 atau 4. Nanti berarti akan ada hasilnya itu 3 slide empathy map tambah 1 slide ini. Jadi totalnya ada 4 slide di UKS kalian itu. Nah, minggu depan saya akan acak tuh kelompok untuk mempresentasikan 4 slide tersebut. Nanti akan dinilai secara individu. Jadi saya minta Vina bikin list anggota kelompok ya, kirim ke saya. Dan nanti kalau bisa ada kelompok yang ternyata slide-nya nggak ada nih pas lagi persilahkan karena akan acak, dia nggak ada, kita skip dengan nilai paling rendah, jadi nggak ada kesempatan kedua untuk presentasi gitu. Itu untuk alur tugas UTS-nya ya. Ada lagi nggak ditanyain buat tugas UTS loh ini soalnya, dari istilah-istilahnya, dari langkah kerjanya mungkin. Oh iya Pak, untuk wow statement ini itu berarti kan kita suruhnya 3 orang ya, 3 mahasiswa yang kita wawancara. Jadi kesimpulannya nanti ditaruh ke satu wow statement ini ya? Bikin 3 wow statement juga nggak apa-apa. Kalau nggak pas presentasi kita bisa coba brew lagi gitu. Ya kayaknya kalau untuk kayaknya kalau untuk 3 orang itu disatuin sama wow statement ini kan siapa tahu beda-beda gitu loh. Nah, untuk ngakalin beda-bedanya itu makanya harus punya basic pertanyaan dulu. Panduan wawancara kan. Panduan wawancaranya samain dulu. Nanti saat wawancara ada pertanyaan tambahan nggak masalah. Kan basic infonya bisa sama nanti. Gitu. Bikin kisi-kisi dulu ya, kisi-kisi pertanyaan. Iya, kisi-kisi pertanyaannya dibikin dulu. Supaya kan karena 1 minggu pasti kan akan pecah kan. Si kelompok itu bakal dipecah, misalnya 2 orang, per 2 orang itu mau wawancari 1 orang, jadinya gitu kan. Supaya nggak beda paham, harus ada satu panduan.
Untuk informasi yang digali itu cuma permasalahannya aja kan Pak, kayak nggak usah pakai apa tuh namanya identitas segala, apa perlu ditulis? Ya Apa langsung perlu pembuatannya dong. Ya perlu kan identitas nih yang ini. Ya itu identitas. Hmm. Tapi identitasnya langsung ke profil gitu, bukan yang cuma nama sama usia doang. Gambaran Oh, umum gitu. tentang orang itu seperti apa? Gitu. Siap. Nah, Siap. alright. Kalau sudah siap, saya akan langsung kirimkan si lembar empathy map-nya ke Vina. Sama presentasi juga saya kirim lagi ke Vina. Silahkan digarap selama 1 minggu. Minggu depan langsung presentasikan post statement-nya sama empathy map-nya. Dan kalian jangan dulu mikir bentuk konten ya. Karena itu urusan lagi setelah UTS. Bentuk konten tuh. Jadi jangan bercabang mikirnya. Fokus dulu aja ke mencari tahu apa yang menarik buat dia yang dibutuhin oleh dia. Jadi sekali lagi kalau di recap, langkah pertama adalah kelompok menentukan satu persoalan atau satu topik kesehatan mental. Yang kedua, bikin pertanyaan tentang topik itu yang mengarah ke 4 hal tadi. Baru cari secara random aja narasumbernya atau mahasiswa yang akan diwawancara. Setelah diwawancara, baru kelompok kumpul lagi, masukin hasil jawaban itu masukin ke empathy map-nya. Lalu disimpulkan bareng-bareng post statement-nya. Itu langkah kerjanya. Oke ya. Oke. Sip. Terima kasih buat Iya, Pak. hari ini. Terima kasih buat hari ini teman-teman. Ingat nggak ada salah atau benar, yang ada hanya sudut pandang kalian kuat atau lemah. Sudut pandang kuat, konten bakal kuat. Oke. Karena kalau sudut pandangnya udah kuat, kontennya itu udah jelas ada apa aja. Walaupun bentuknya biasa aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka. Ya. Waalaikumsalam. Kita Iya, Bapak. ketemu di UTS minggu depan. Saya tutup ya Zoom meeting-nya. Makasih Iya, Bapak. Yo. Terima kasih banyak, Bapak. Yo.